pengujian seperti uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau validitas dan reliabilitas bukannya untuk menguji kuesioner yang digunakan, apakah memiliki kekonsistenan dan memiliki nilai yang dikatakan valid sehingga menjadi alat ukur dan pengukuran yang tepat. Nah, berarti nggak ada kaitannya dengan pengaruh. Jawabannya bagaimana? Mungkin Raka atau Feni nih gimana? Nggak apa-apa di sini salah, yang penting pada saat jangan di sidang. Oke, kalau seperti itu jawabannya masih 30% sebenarnya. Nah, mungkin Raka mau coba? Oke, jawaban yang benar. Nah, untuk membuktikan adanya pengaruh nih terhadap penelitian ilmiah yang diangkat menjadi tema atau judul, ada dua bentuk pembuktiannya. Yang pertama, pembuktian secara empiris. Nah, secara empiris ini dibuktikan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Feni, yaitu dengan dibuktikan adanya pengaruh dari pembuktian hipotesis, betul, dengan melakukan uji parsial, yaitu uji T1, T2 maupun uji F, di mana uji T1 itu uji antara variabel X1 dengan Y, variabel X2 dengan Y, ini variabel secara simultan. Nah, selain itu, untuk bisa membuktikan adanya pengaruh, bisa dengan dibuktikan dari model analisis regresi berganda yang digunakan. Nah, ini dia. Yang kedua, pembuktian adanya pengaruh itu secara teoritis. Apa buktinya? Yaitu di bab 1 yang sudah kalian buat, yang ada di kerangka pemikiran, yang saya selalu bilang, mana teorinya nih Kak? Jangan lupa jurnalnya mana. Nah, berarti ada di dalam kerangka pemikiran yang dijelaskan dari teori yang digunakan dan jurnal sebagai peneliti terdahulu. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, jelaskan bagaimana cara pembuatan kuesioner yang baik dan benar. Nah, oke, kita tampung dulu yang lain. Bagaimana jawabannya? Jelaskan bagaimana cara pembuatan kuesioner yang baik dan benar. Menyusun pertanyaan sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada pada variabel. Nah, masih 30%. Nah, jawabannya bahwa untuk menyusun kuesioner yang benar ada 3 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, melihat dari operasional variabel. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Hadi, melihat operasional variabel dilihat dari dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ilmiah sebagai tolak ukur dalam pembuatan pernyataan terhadap butir-butir kuesioner yang dibuat. Nah, yang kedua, pembuatan kuesioner yang baik dan benar itu harus dibuktikan dari uji reliabilitas dan validitasnya. Nah, bagaimana reliabilitas dan validitasnya? Di mana dinyatakan valid dengan penggunaan apa? Jangan lupa tuh, koefisien alpha Conrad dengan nilai 0,7 atau 0,6. Lalu bagaimana reliabilitasnya?
di mana T hitung harus lebih besar dari R hitung, mohon maaf, lebih besar dari R tabel. Nah, dilihat dari reliabilitas dan validitas. Nah, yang ketiga, pembuatan kuesioner ini bisa selain dengan menggunakan pendekatan operasional variabel dengan melakukan upaya dari korespondensi. Nah, yaitu jurnal yang kita gunakan itu kan suka ada tuh peneliti yang mencantumkan email. Nah, kita bisa minta kepada peneliti tersebut untuk meminta bentuk kuesionernya seperti apa yang bisa digunakan sebagai penelitian. Jadi ada tiga hal yang bisa dilakukan dalam pembuatan kuesioner. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam pembuatan operasional variabel ada yang langsung ke indikator, ada yang dimensi. Nah, coba lihat contoh-contoh skripsi kan, ada yang pakai dimensi dulu, ada yang langsung indikator, ada yang dimensi dan indikator. Nah, pertanyaannya, kapan saat yang tepat dalam pembuatan operasional variabel memunculkan dimensi atau indikator? Kapan saat yang tepat dalam pembuatan operasional variabel memunculkan dimensi atau indikator atau kedua-duanya? Ya, ada yang mau coba? Ya, nggak apa-apa. Dari kemarin kita itu indikator setelah bab 2. Nah, biasanya indikator atau dimensi itu dilihat dari bab 2. Iya. Tinjauan pustaka. Iya. Nah, kalau seperti itu masih 20%. Nah, jawabannya memunculkan dimensi dan indikator pada operasional variabel yang nantinya dituliskan di bab 3 yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Jawabannya bergantung terhadap teori yang kita gunakan. Nah, contohnya misalnya skripsinya Feni, apabila misalnya X1-nya menjelaskan mengenai brain image, apabila misalnya dijelaskan bahwa brain image itu dipengaruhi oleh pemikiran konsumen. Nah, pemikiran konsumen misalnya. Dalam teori yang digunakan, pemikiran konsumen itu misalnya diambil dari buku Kotler 2019 halaman 183 misalnya contoh. Nah, dari buku itu pemikiran konsumen bisa diuraikan lagi, misalnya dibentuk dari persepsi, dibentuk dari opini, dibentuk dari pengalaman penggunaan produk. Nah, maka hal ini dikatakan sebagai
indikator dan ini sebagai dimensi. Nah, tetapi kalau teorinya tidak menguraikan lebih lanjut, nah misalnya brain image menurut Kotler 2019 halaman 183 dibentuk dari persepsi, opini, dan pengalaman, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Maka persepsi, opini, dan pengalaman ini menjadi indikator. Nah, itu dia. Jadi kapan saat yang tepat memunculkan dimensi dan indikator tergantung dari teori yang kita gunakan. Boleh, nanti kalau ditanya lebih lanjut teori yang digunakan itu maksudnya seperti apa? Nah, baru kasih berikan contoh misalnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ketiga. Nah, pertanyaan ketiga kan ada model regresi nih digunakan. Nah, pertanyaan ketiga, jelaskan kegunaan atau peranan dari regresi linier berganda. Ya, kegunaan, jelaskan kegunaan atau peranan dari model linear regresi linier berganda. Izin Pak, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga akan mengetahui adalah pengaruh variabel bebas yaitu perilaku S1 perilaku organisasi dan komitmen organisasi pada variabel terikat itu real. Nah, kalau seperti itu masih 20 poin. Ya, silakan. Kalau untuk memperoleh konstanta masih belum tepat. Kalau konstanta kan sudah diketahui dari model analisis itu sendiri ketika sudah diolah menjadi SPSS. Nah, ketika diolah dan diketahui, maka pasti akan memunculkan nilai konstantanya. Nah, jawaban yang benar bahwa kegunaan dari model regresi linier berganda, nah seperti ini, mana ya, kok hilang? Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Masih 20 poin. Ini minta paspor gimana? Oh iya. Nah, jawabannya bahwa kegunaan atau peranan model linear berganda pertama untuk mencari betul apa yang dikatakan oleh Hadi maupun Raka, untuk mencari seberapa besar impact atau pengaruh dampak yang ditimbulkan dari variabel bebas ke variabel terikat. Apa buktinya? Buktinya misalnya nih dari penelitian yang dilakukan oleh Feni. Nah, kita asumsikan misalnya apabila brain image dan selanjutnya
X2-nya brand awareness tidak mengalami peningkatan, kita masukkan di sini 0. Maka keputusan pembelian yang sudah tercipta 0,833. Tetapi apabila terjadi peningkatan, perusahaan melakukan peningkatan baik brand image maupun brand awareness sebesar satu nilai satuan, maka akan kita bisa mengetahui seberapa besar dampak pengaruh yang ditimbulkan variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, caranya 0,883 ditambah 0,451 kali 1 tetap ditambah 0,304. Nah, coba berapa nih peningkatannya? Satu koma 638. Nah, inilah besarnya peningkatan dari 0,833, peningkatannya sebesar 1,638. Yang kedua, kegunaan atau peranan regresi linear berganda itu untuk digunakan sebagai meramalkan. Nah, kok bisa Pak untuk meramalkan? Apa buktinya? Nah, buktinya ini kalau ditingkatkan 1. Kalau ditingkatkan misalnya brand awareness dan brand equity sebesar 2 nilai satuan, berapa peningkatannya? Nah, ini digunakan untuk meramal. Meramalkan. Nah, maka kita bisa ketahui kalau misalnya peningkatannya dalam perusahaan ingin meningkatkan brand image dengan brand equity sebesar 3 nilai satuan, berapa Pak nilainya? Bisa 0,883 ditambah 0,451 kali 3 ditambah 0,304 kali 3. Nah, berarti ini bisa digunakan untuk meramalkan. Kalau 4 tinggal kalikan saja nanti 4. Kalau 5 kalikan 5. Kalau 10 tinggal kalikan aja 10. Berarti dapat digunakan untuk memprediksikan, meramalkan terhadap peningkatan variabel terikat yang diberikan terhadap dari nilai variabel bebasnya. Nah, yang ketiga, bahwa regresi berganda bisa digunakan untuk melakukan upaya mencari hubungan atau keterkaitan. Nah, apa buktinya? Ini dia buktinya. Nah, buktinya kita bisa melihat dari nilai koefisien determinasi. Nah, di mana koefisien determinasi itu? Untuk mencari hubungan atau keterkaitan atau korelasi. Nah, seperti misalnya berapa nilai hubungan antara brand image dengan brand equity? Dilihat dari nilai R square-nya. Nah, yaitu 0,737. Nah, 0,737 kita lihat di tabel yang ada bab 3 tuh yang kalian buat tabel koefisien determinasi. Bagaimana nilai keterkaitan hubungannya? Apakah sangat tinggi atau kuat atau sangat kuat atau sedang, rendah, lemah, tidak ada hubungan? Tabel yang ada di bab 3. Nilainya apa berarti kalau 0,7? 0,7 masuk kategori apa? Ya, berarti hubungannya kuat. Nah, kuat itu maksudnya artinya memberikan arti apa maknanya? Kuat itu artinya kalau brand image ditingkatkan, brand equity, brand image dan brand awareness ditingkatkan, maka akan memberikan peningkatan terhadap keputusan pembelian. Tapi ingat, hubungan tidak bisa mencari dampak. Untuk bisa mencari dampaknya pakai ini model linear berganda, regresi linear berganda.
Nah, pertanyaan selanjutnya, nah, saya ingin bertanya mengenai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi kan ada R square, ajus S square. Pertanyaannya, apa fungsi atau peranan dari R square, dan ajus S square?